Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin memperkenalkan sebuah topik yang mungkin cukup asing bagi beberapa dari Anda, yaitu paradigma penelitian. Paradigma penelitian merujuk pada kerangka berpikir bagaimana kita memandang dunia dan kenyataan, keyakinan dasar tentang realitas, pengetahuan, dan cara untuk mendapatkan pengetahuan baru. Paradigma-paradigma ini merupakan fondasi filosofis dalam memilih metodologi yang digunakan dalam proses penelitian. Paradigma pertama adalah positivisme. Positivisme merupakan pendekatan yang cukup populer dalam dunia penelitian yang didasarkan pada beberapa asumsi dan prinsip-prinsip mendasar sebagai berikut. Positivisme mengasumsikan bahwa terdapat realitas tunggal yang sudah ada di dunia ini dan menunggu untuk ditemukan. Dalam konteks ini, peneliti dianggap sebagai penemu realitas tersebut, bukan penciptanya. Para peneliti yang menganut positivisme ataupun post-positivisme percaya bahwa bias dan latar belakang peneliti adalah hambatan dalam memperoleh pengetahuan yang objektif. Oleh karena itu, para peneliti yang menggunakan paradigma ini berupaya untuk meminimalkan atau mengoreksi bias tersebut. Dalam pendekatan positivis, objektivitas dan generalisabilitas data dianggap sangat penting. Objektivitas mengacu pada kemampuan untuk mendapatkan data tanpa adanya bias, sedangkan generalisabilitas mengacu pada kemampuan untuk mengeneralisasi hasil penelitian ke populasi yang lebih luas. Positivisme dan post-positivisme memiliki perbedaan dalam pandangan mengenai objektivitas dan generalisabilitas data. Positivisme cenderung percaya pada objektivitas mutlak, sedangkan post-positivisme menekankan bahwa objektivitas adalah tujuan yang dapat didekati, tetapi tidak selalu sepenuhnya bisa tercapai. Pendekatan deduktif digunakan oleh para positivis, sehingga dalam penelitian ini, seorang positivis memulai dengan sebuah teori, mengumpulkan data yang mendukung atau menyangkal teori tersebut, dan kemudian membuat revisi yang diperlukan dan melakukan pengujian tambahan. Pendekatan ini sering digunakan oleh peneliti yang menggunakan pendekatan kuantitatif dan penelitiannya kerap kali disebut penelitian ilmiah atau scientific research. Selanjutnya adalah paradigma konstruktivisme. Paradigma ini menawarkan pandangan yang unik tentang realitas dan pengetahuan dengan pemahaman dasarnya adalah sebagai berikut. Berbeda dari positivisme, paradigma konstruktivisme mengasumsikan bahwa realitas tidak ada di luar sana dan tidak untuk ditemukan. Juga, realitas bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dijelaskan oleh seorang peneliti. Sebaliknya, baik realitas maupun pengetahuan dibangun dan direproduksi atau dengan kata lain dikonstruksikan melalui komunikasi, interaksi, dan praktik-praktik di lapangan. Para peneliti yang menggunakan paradigma ini memahami bahwa tiap individu mengembangkan makna subjektif dari pengalaman mereka. Makna-makna ini bersifat bervariasi dan bisa banyak sekali, sehingga peneliti akan mencari kompleksitas pandangan daripada menyempitkan makna menjadi beberapa kategori atau ide-ide. Sehingga berbeda dengan positivisme yang mencari kebenaran tunggal, objektif, dan dapat digeneralisasi, konstruktivisme justru memahami bahwa kebenaran itu bervariasi tergantung pemahaman subjek tiap individu yang memaknai kebenaran tersebut. Sehingga kecil kemungkinan objektivitas dapat tercapai dan hasil penelitiannya akan sulit digeneralisasi, khususnya untuk penelitian yang menggunakan paradigma konstruktivisme. Tujuan dari penelitian konstruktivis adalah untuk sebanyak mungkin mengandalkan pandangan partisipan tentang situasi yang diteliti. Peneliti akan memperhatikan konteks spesifik di mana orang-orang tinggal dan bekerja untuk memahami sejarah yang telah terjadi dan budaya yang melekat di diri partisipan. Peneliti konstruktivisme mengakui bahwa latar belakang mereka membentuk interpretasi mereka dan mereka memposisikan diri dalam penelitian untuk mengakui bagaimana interpretasi mereka berasal dari pengalaman pribadi, budaya, dan sejarah mereka. Sehingga dalam paradigma konstruktivisme, penelitian bukanlah tentang menemukan kebenaran mutlak, tetapi tentang memahami bagaimana makna dan realitas dibangun secara subjektif oleh individu dan kelompok. Oleh karena itu,
sangat penting bagi peneliti untuk memahami dan memperhitungkan peran latar belakang mereka dan juga partisipan dalam proses penelitian. Paradigma ini cenderung digunakan oleh para peneliti dengan pendekatan kualitatif. Paradigma berikutnya adalah paradigma kritis atau critical paradigm dalam konteks penelitian sosial. Paradigma kritis adalah sebuah cara memandang dunia yang menekankan pada kritik terhadap struktur kekuasaan, ideologi, dan ketidakadilan dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa makna penting dari paradigma kritis. Paradigma kritis mengasumsikan bahwa pengetahuan dibangun melalui komunikasi dan hubungan kekuasaan yang terbentuk dari sejarah yang panjang. Dari sudut pandang ini, data kualitatif tidak bisa dipisahkan dari ideologi, sekumpulan doktrin, mitos, dan keyakinan yang memandu dan mempengaruhi individu, kelompok, dan masyarakat. Dalam paradigma ini, para peneliti percaya bahwa ilmu pengetahuan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh relasi kekuasaan yang ada. Penelitian kritis berusaha untuk menyadarkan masyarakat akan adanya hubungan kekuasaan sehingga memberikan ruang untuk pertanyaan dan tujuan akhirnya diharapkan adanya transformasi kondisi yang menjadi lebih baik. Paradigma ini menyoroti isu-isu sosial penting saat ini seperti pemberdayaan, ketidaksetaraan, penindasan, dominasi, dan ketidakadilan. Para teoretikus kritis seperti Marxisme, feminisme, minoritas rasial dan etnis, orang-orang dengan disabilitas, masyarakat adat, dan komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer berperan penting dalam paradigma ini. Mereka menempatkan diri sebagai agen perubahan dalam upaya memahami dan menantang struktur kekuasaan yang ada. Peneliti kritis percaya bahwa asumsi-asumsi yang dianggap sesuatu yang normal di masyarakat harus dipertanyakan. Segala hal tidak selalu seperti yang terlihat, dan penelitian dapat menantang atau menggulingkan asumsi yang dianggap sebagai sesuatu yang dianggap wajar oleh masyarakat. Paradigma kritis menantang kita untuk melihat di luar batas-batas yang dapat diukur dan untuk menggali akar permasalahan sosial yang mendasar. Melalui penelitian kritis, kita dapat mendorong perubahan yang substansial dalam masyarakat menuju keadilan dan kesejahteraan yang lebih besar. Peneliti yang menggunakan paradigma ini menggunakan pendekatan kualitatif tentunya. Selanjutnya adalah paradigma postmodern. Paradigma postmodernisme adalah sebuah cara pandang yang menyoroti keragaman, kompleksitas, dan ambiguitas dalam realitas sosial, budaya, dan pengetahuan. Secara umum, paradigma ini menantang keyakinan tentang kebenaran tunggal, kestabilan, dan kesatuan dalam pemahaman akan dunia. Paradigma postmodern mengasumsikan bahwa pengetahuan dan kekuasaan dipandang sebagai sesuatu yang tersebar, tidak stabil, dan plural. Pendekatan ini menganggap bahwa individu memiliki ruang untuk agensi atau kemampuan untuk memutuskan dan bertindak, dan kehendak bebas atau free will atau kebebasan dan kemampuan untuk memilih di antara berbagai alternatif yang ada. Para peneliti yang menggunakan paradigma ini mempertanyakan kebenaran dan kepastian. Mereka menolak teori-teori yang telah mapan dan narasi-narasi dominan di masyarakat, serta menentang gagasan bahwa dengan banyak dilakukan penelitian, kita dapat membuat dunia menjadi lebih baik. Akademisi dengan paradigma ini menelurkan ide-ide antagonis, dan penelitian dalam paradigma postmodern cenderung menciptakan ruang untuk pertanyaan baru daripada memberikan jawaban definitif. Hal ini mencerminkan sifat yang kompleks dan ambigu dari realitas yang dipahami oleh pendekatan ini. Melalui pendekatan ini, kita diundang untuk terus menjelajahi dan merayakan keberagaman dunia yang kompleks ini. Nah, paradigma yang terakhir adalah paradigma pragmatis, yang mana paradigma ini tidak terikat pada satu sistem filosofi atau realitas tertentu. Hal ini berarti bahwa peneliti yang menggunakan paradigma ini tidak memiliki kewajiban untuk memilih atau mengikuti salah satu sistem filosofis tertentu yang tadi sebelumnya telah disebutkan, melainkan lebih mengutamakan kepraktisan dalam pendekatan penelitian mereka. Para peneliti pragmatis memiliki kebebasan dalam memilih metode, teknik, dan prosedur penelitian yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan pendekatan mereka dengan konteks spesifik dari penelitian yang mereka lakukan. Paradigma pragmatis menekankan bahwa kebenaran adalah apa yang berhasil atau berguna pada saat tertentu, sehingga kebenaran dapat bervariasi tergantung pada konteks, tujuan, dan kebutuhan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam paradigma pragmatis, penelitian didasarkan pada prinsip-prinsip kepraktisan dan fleksibilitas, sehingga memungkinkan peneliti untuk memilih pendekatan penelitian yang paling sesuai dengan kondisi dan keperluan mereka pada saat itu. Dengan demikian, paradigma pragmatis menawarkan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam proses penelitian.
Para peneliti dengan pendekatan atau paradigma ini dapat memilih pendekatan kuantitatif, kualitatif, ataupun mixed method yang disesuaikan dengan tujuan utama dari penelitiannya. Memahami paradigma tersebut tadi menjadi sangat penting bagi peneliti karena tiap paradigma memiliki asumsi, tujuan, dan cara mencapai tujuannya yang berbeda-beda. Termasuk juga bagaimana paradigma tersebut mengaruhi metode yang digunakan dalam penelitian. Sebagai contoh, penelitian dengan paradigma positivis tentu akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan tercapainya data yang objektif dan hasil penelitian yang bisa digeneralisasi sehingga akan menghindari bias dengan cara pendekatan deduktif yang mereka gunakan, di mana instrumen penelitian dibuat dengan didasari oleh teori yang kuat, penjelasan variabel dan dimensinya yang jelas sumber referensinya, dan diuji validitas serta reliabilitasnya. Sebagai contoh, penelitian dengan paradigma positivis tentu akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan tercapainya data yang objektif dan hasil penelitian yang bisa digeneralisasi. Sehingga akan menghindari bias dengan cara pendekatan deduktif di mana instrumen penelitian dibuat dengan didasari teori yang kuat, penjelasan variabel dan penentuan dimensi yang jelas sumber referensinya, dan diuji validitas serta reliabilitasnya. Pemilihan sampel juga yang benar-benar bisa merepresentasikan populasi agar dapat digeneralisasikan hasil penelitiannya. Sedangkan penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivisme, kritik, dan postmodern tidak akan menghindari kenyataan bahwa bias peneliti dan partisipan akan sangat mempengaruhi penelitiannya. Pandangan subjektif dan kompleksitas menjadi hal yang utama untuk didapat. Objektivitas dan generalisasi hasil penelitian bukan jadi hal utama. Oleh karena itu, sampel tidak terlalu banyak dan tidak selalu dapat merepresentasikan populasi. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, focus group discussion agar dapat mengetahui pandangan subjektif partisipan, kondisi realitas yang kompleks dan juga mendalam di masyarakat. Semoga kita dapat memahami paradigma tersebut dan menjadikannya pegangan filosofis dalam melaksanakan penelitian yang akan dilakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.